Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Alhamdulillah sudah Waalaikumsalam. sama-sama. Waalaikumsalam. Kabar Pak. semuanya baik semua kabarnya. Baik-baik aja ya, alhamdulillah ya. Baik Pak, alhamdulillah. Ada yang sakit apa gimana nih ya? Kalau yang sakit kita doakan ya segera sembuh ya Allah, angkat penyakitnya ya. Yang berhalangan ya semoga tetap semangat ya di dalam perkuliahan kita. Alhamdulillah ini sudah pertemuan ke-13 ya, nggak terasa ya. Udah mau selesai berarti satu semester ya, semester 4 ini ya. Cepet banget ya. Udah mau semester 5 aja ya, tahu-tahu udah gelar SH aja ya. Udah boleh lah dipakai ya gelarnya ya. Ya. Kayak Mulyadi kayaknya udah mulai dipakai nih ya buat beracara kayaknya nih. Baik ya, kita saya share dulu tentang PPN ya. Jadi kita bahas PPN, nanti mungkin besok terakhir sekali saya ingin masuk ke pengadilan pajak ya, tentang pengadilan pajak dan PK ya. Ini dia tentang PPN. Ya. Jangan yang ini, sebentar, salah buka. PPN ya. Yang ini aja ya. Nah, ini dia. Jadi kita tinggal sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi besok saya ingin kok begini ya. Bentar ya guys. Jadi besok saya ingin agar terakhir ya kita bahas tentang PK ya, tentang PK dan pengadilan pajak ya, sebagai siklus terakhir ya dari hukum pajak. Nah, untuk yang kesempatan ini saya ingin bahas tentang PPN. Ini sangat menarik sekali sebenarnya ya, apalagi kita cermati kondisi sekarang ini sangat banyak ya isu-isu terkait dengan PPN ya, terutama adanya ya di masyarakat ya isu lah ya ataupun selentingan lah gitu ya, kabar-kabar ya tentang adanya pengenaan PPN terhadap komoditas-komoditas yang dianggap sangat tidak berkepentingan terhadap masyarakat ya. Tentunya hal itu sah-sah saja ya, tapi kita sebagai mahasiswa hukum ya kita harus benar-benar mencermatinya, apakah benar seperti itu, apakah itu hanya sekedar hoax ataupun kabar-kabar yang belum jelas gitu ya. Karena yang kita harus pahami ya bahwa pengenaan pajak itu kan berdasarkan undang-undang ya. Ini kan belum ada undang-undangnya ya, baru wacana ya yang juga tidak jelas dari mana sumbernya ya, tentunya kita harus memahami ya. Cuma yang ingin saya sampaikan ya, kita harus dengar juga ya dari berbagai pandangan terkait dengan PPN ini ya. Tapi sebelum kita berbicara panjang lebar tentang PPN ya, kita pahami dulu ya PPN dari segi existing law-nya ya, atau dari segi hukum yang ya benar-benar berlaku ya, gitu ya teman-teman ya. Ini saya share lagi. Nah, ini dia. Jadi kita akan selesaikan tentang PPN untuk pertemuan kita kali ini ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya apa itu PPN. Sebelumnya kita sudah bahas tentang PPH ya, atau pajak penghasilan ya, pajak atas penghasilan ya, di mana itu juga sangat penting sekali untuk teman-teman pahami ya, karena atas pajak penghasilan itu ditanggung oleh penanggungnya ya, penanggungnya atau adresatnya ya, ditujukan kepada langsung gitu ya, langsung kepada orang yang dituju ya, atau disebut juga sebagai pajak langsung. Nah, kalau PPN ini berbeda dengan PPH ya, karena PPN ini sebenarnya adalah ya, saya coba pakai ini ya, pakai PPN ini apa? PPN ini merupakan pajak langsung, pajak tidak langsung ya. Merupakan apa? Pajak tidak langsung ya. Nah, mengapa dia dikatakan
sebagai pajak tidak langsung, ya, karena apa? Ada yang tahu kenapa dia PPN itu dikatakan sebagai pajak tidak langsung? Ya, kenapa dia dan kenapa PPH dikatakan sebagai pajak langsung? Coba ada yang bisa ini belum? Ada yang bisa menjelaskan? PPN karena PPN adalah apa? di-store sama pedagang, Mbak. Atau Nah, pihak boleh. lain gitu. Bisa. Tadi ada lagi yang mau nambahin? Mulyadi kayaknya tuh. PPN adalah apa? Jadi dia untuk distorkan oleh pihak lain, Pak. Oh iya, siap. Bener lah ya. Jadi intinya itu memang ya, beda dengan PPH ya. Beda dengan PPH. Kalau PPH ya, yang menyetorkannya itu ya, ataupun yang membayar, memang orang yang menjadi penanggung pajaknya ya. Beda dengan PPN ya. PPN itu yang menanggung, yang ditujukan ya, yang menjadi sasaran gitu ya, untuk pengenaannya adalah konsumen ya, atau pembeli. Nah, tapi dalam prakteknya ya, ketika PPN itu dibayar ke kas negara, yang membayarkan ke kas negara ya, bukan si pembelinya ya. Si pembeli secara tidak langsung ya, makanya secara tidak langsung dia membayar. Tapi membayar secara tidak langsung ya. Yang membayar secara langsung, yang membayar ke kas negara adalah pihak penjual ya, atau di saat di hukum pajak ya, kita tidak semata-mata mengatakan penjual ya, karena tidak semua penjual ya wajib memungut dan menyetorkan PPN ya. Nanti ada yang namanya PKP ya, nanti kita akan jelaskan ya, yang namanya PKP atau pengusaha ya kena pajak ya, pengusaha kena pajak. Nah, ini saya pengusaha kena pajak ya, klik banget sih tulisan saya. Jadi sebenarnya pengusaha kena pajak inilah ya ujung tombak ya dari keberhasilan penerimaan PPN ya. Makanya sekarang ya threshold-nya mau diturunkan ya, karena kan threshold ini maksudnya batas atas ya, orang wajib menjadi PKP yaitu dari omset ya, yang omsetnya lebih dari ya 4 ya, lebih atau sama dengan ya, lebih dari 4,8 M per tahun ya. Jadi kalau ada pengusaha ya, dia omsetnya sudah lebih dari 4,8 M setahun ya, nah dia itu wajib menjadi pengusaha kena pajak ya, wajib dikukuhkan istilahnya ya. Istilahnya apa? Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau nanti dia ternyata diam-diam saja gitu ya, karena tidak mau memungut, tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai PKP ya, pura-pura nggak tahu ya, atau memang nggak tahu ya, kemudian nanti ketahuan oleh Fiskus ya, oleh negara, oleh pemerintah ya, Direktorat Jenderal Pajak, maka dia dikenakan yang namanya apa namanya? Ada yang ingat? Dikenakan apa? Kalau orang sudah mencapai batas 4,8 M, tapi dia ternyata tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai PKP, masih ada yang ingat? Di KUP sudah kita bahas ya. Dia terkena yang namanya ya, ini ya, dari sini ya. Nah, terkena yang namanya PKP jabatan ya. PKP jabatan. PKP jabatan ini artinya diberikan secara jabatan ya, secara official ya, secara ex officio diberikan oleh DJP ya. Nah, akibat hukumnya kalau PKP diberikan secara jabatan, ini sudah pasti dia terkena kurang bayar ya. Karena kan selama dia sudah melebihi 4,8 M ya, misalnya taruhlah ya 3 bulan saja ya, 3 bulan ataupun 1 tahun gitu kan, selama masa itu dia sudah harus memungut PPN ya, artinya PPN itu ya dia kurang bayar apa? Kurang bayar PPN tentunya ya. 10% ya, rata-rata tarif PPN 10% ya, kecuali ada beberapa komoditas ya. Tapi tetap tarifnya itu adalah 10% ya. Walaupun ya ada beberapa yang berbeda, misalnya jasa ya, untuk jasa apa namanya,
transportasi ya, jasa ekspedisi ya, itu tarifnya sih 10% ya, tapi yang membedakan nanti DPP-nya ya. Yang membedakan apa DPP ya. DPP itu dasar pengenaan pajak ya. Dasar pengenaan pajak itu biasanya dari nilai transaksi ya. Dari nilai transaksi ya, atau juga dari nilai lain ya. Nanti kita lihat ya, ada macam-macam ya. Yang dari nilai lain itu yang kalau dia itu tidak memiliki transaksi gitu ya, misalnya penyerahan kepada pada anak perusahaan gitu ya, atau penyerahan kepada pegawai ya, orang-orang yang diberikan ya, yang diberikan barang secara cuma-cuma ya. Itu menggunakan DPP nilai lain. Tapi tarifnya tetap 10% ya. Tarifnya tetap 10%. Nah, ini akan kurang bayar setahun misalnya ya. Misalnya dalam setahun itu ada omsetnya ya. Omsetnya misalnya tadi kan udah 4,8 ya. Nah, dalam satu tahun dia 10M gitu ya, 10M. Maka 10M ini ya. Nah, ya kan, dikalikan dengan 10% gitu ya. Nah, dia akan kurang bayar berapa nih? 10% dari 10M ya, 1M ya, bayangkan ya. Dia kurang bayar 1M. Ini baru PPN-nya saja ya, belum nanti dendanya ya. Dendanya itu adalah dikalikan lagi ada kenaikan ya. Kalau misalnya kenaikan 100% ya. Jadi dia total harus bayar 2M ya. Padahal dia belum tentu ya punya uang sebanyak ini ya ketika ditetapkan sebagai PKP jabatan. Itu ya teman-teman ya. Kondisi existing law sebelum adanya undang-undang Cipta Kerja. Nah, tapi nanti di Undang-Undang Cipta Kerja ya, di Undang-Undang Ciptaker ya, Undang-Undang Ciptaker, ingat-ingat ya. Nah, itu memang ada relaksasi ya, atau ada diskon lah gitu ya, diskon. Jadi yang dibayarkan tidak semuanya ya, tidak semua 2M ini. Jadi cukup dia membayar sebesar 40, saya lupa ya, 40 apa 20% ya. Kalau nggak salah 20% ya. Cukup membayar 20%-nya saja dari 2M ini. Nanti dicek lagi ya. Di Undang-Undang Ciptaker itu berapa diskon PPN atas pengenaan PKP jabatan gitu ya. Kalau tidak salah 20%, maksudnya bayarnya 20% aja gitu ya. Kenapa? Karena yang 80% ini ya, yang 80% ini dianggap sebagai PPN masukan yang sudah dikreditkan gitu ya, dianggap sebagai PPN masukan ya. Nanti masih ingat kan PPN masukan? Halo. PPN masukan masih ingat nggak? Halo. Suara saya jelas nggak nih? Halo. Tes. Ada yang tahu PPN masukan itu apa? Nanti ya, belum ini ya. Nanti saya jelasin deh, lupa kali. Nah, kalau ada yang ingat boleh ya. PPN masukan ya. Jadi PPN masukan itu PPN ya yang ya dibayar ya, ataupun yang dikeluarkan ya oleh pembeli ya, yang dikeluarkan oleh pembeli ya. Jadi ketika pengusaha kena pajak ya, membeli barang ya, nah, dia beli barang ya, pengusaha kena pajak ini dia kan di dalam harga pembeliannya ini ada PPN ya kan. Nah, itulah PPN masukan ya. Nah, itulah PPN masukan ya. Nah, PPN masukan ini yang didapatkan dari harga pembelian ya. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Dengan faktur pajak ya. Dengan faktur pajak. Nah, ya. Jadi ini yang disebut dengan faktur pajak masukan ya, teman-teman ya. Nah, jadi apa PPN itu? PPN masukan. Ada yang ini? Halo. Lagi ngantuk semua nih kayaknya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Jadi kita langsung aja ke definisi PPN ya. Jadi PPN itu adalah pajak yang dikenakan ya atas konsumsi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya PPN itu adalah atas konsumsi dalam negeri ya, atas konsumsi dalam negeri. Nah, itu ya.
oleh siapa ya, dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi ya, baik badan maupun pemerintah. Jadi di sini ya, kalau kita perhatikan di sini ya, jadi PPN itu menganut asas, istilahnya asas destination ya, asas destination ya, destination ya, karena dia adalah bersifat pajak atas konsumsi ya. Nah, dalam penerapannya ya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini ya tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara. Nah, inilah makanya yang disebut sebagai tadi ya, pajak tidak langsung, karena ya apa tadi ya, badan atau perorangan ya yang menjadi destinasi ya, destinasi dari pengenaan pajak ya, atau disebut juga dengan istilahnya itu adalah wajib pajak ya, bukan wajib pajak ya, namanya itu adalah penanggung ya, penanggung pajak ya, penanggung pajaknya ya, penanggung pajak atau destinasi lah ya. Destinasinya adalah dia tidak menyetorkan langsung ke kas negara ya, tapi melalui pihak yang disebut dengan pemotong ya. Nah, jadi nanti ada pemotong. Siapakah pemotongnya ini? Pemotongnya ini adalah PKP ya, pengusaha kena pajak ya. Atau instansi lain ya. Jadi ada dua sebenarnya yang memotong ya. Selain PKP ya, juga ada instansi nanti ya, instansi yang ditunjuk ya. Instansi yang ditunjuk itu misalnya apa? Misalnya adalah kalau terkait dengan transaksi impor ya, misalnya bea cukai ya, bea cukai ya, atau terkait dengan transaksi dengan badan-badan pemerintah ya, maka instansi yang menjadi pemotong dari PPN ini ya, misalnya adalah instansi pemerintah ya, apa KL ya, kementerian atau lembaga ya, Pemda ya. Kalau misalnya kita bertransaksi menjual barang ya kepada instansi pemerintah, maka instansi pemerintah ini akan memungut PPN ya, akan memungut PPN dari vendor lah istilahnya, dari vendor ya, yang dalam bentuk pemungutan PPN. Maka di sini nanti ya akan terbit yang namanya faktur pajak 02 ya, faktur 02 ya. Faktur pajak 002 ya, yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak kalau dia bertransaksi dengan instansi pemerintahan ya. Dalam hal ini yang menyetorkan siapa? Nanti yang menyetorkan pemerintah gitu ya. Yang menyetorkan adalah pemerintah sebagai lawan transaksinya, tapi tetap terbit faktur pajak ya, namanya istilahnya faktur pajak 002. Itu ya teman-teman ya. Mungkin ini sangat teknis sekali. Mungkin tapi teman-teman perlu tahu, saya kira ya. Halo. Suara saya kedengeran ya? Ya, kedengeran Pak. Alhamdulillah. Saya kira mati. Oke ya, paham ya? Ya, saya kira susah dipahaminya ini ya. Karena terlalu teknis ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti pelan-pelan ya. Apalagi nanti kalau yang pengen belajar pajak ya, saya kira bisa pelan-pelan didengerin lagi nanti videonya, YouTube-nya kalau udah saya share ya. Berikutnya ya, pajak pertambahan nilai ini bersifat objektif ya. Nah, ada yang paham nggak kenapa dia disebut bersifat objektif ya? Jadi maksudnya dia bersifat objektif ini ya, lawan dari subjektif ya, lawannya dari subjektif. Kalau kemarin kita belajar PPh itu pajak subjektif. Kenapa dia disebut pajak subjektif? Karena tergantung dari subjeknya, tergantung dari orang atau badan yang dikenakan pajak. Kalau orang atau badannya itu merupakan ya orang yang berpenghasilan gitu ya, nah, maka dia dikenakan pajak penghasilan. Kalau dia tidak punya penghasilan gitu ya, dia tidak dikenakan pajak penghasilan. Apalagi kalau dia rugi gitu ya, badan ya atau orang pribadi rugi ya, dia tidak bayar pajak ya, dia tidak bayar pajak ya. Nah, beda dengan PPN, mau orangnya itu kaya ya, mau orangnya itu miskin, mau dia rugi, mau dia untung, dia tetap dikenakan pajak PPN. Jadi tidak melihat siapa
orangnya ya. Nah, itu ya. Itu secara umum begitu ya, teman-teman ya. Secara umum ya, walaupun nanti secara praktek memang tetap dilihat juga subjeknya. Misalnya kalau itu ya itu misalnya ketika PKP ya, pengusaha kena pajak membeli barang, tentunya beda ya dengan pengusaha yang bukan dengan orang biasa gitu ya. Kalau pengusaha PKP membeli, tentunya dia dalam hal ini menjual lah gitu ya. Menjual, dia memungut PPN ya. Nah, sedangkan kalau pengusaha non PKP dia tidak memungut PPN. Jadi sebenarnya secara praktek sih dapat kita katakan ya sebenarnya tidak murni subjeknya tidak terkait dengan pemungutan PPN ya. Tapi secara umum dapat saya sampaikan PPN itu bersifat objektif ya. Nah, kita bisa melihatnya kalau kita misalnya ke pasar ya, ataupun kita ke Indomart ya. Indomart itu kan menjual barang dan dia memungut PPN ya. Dia tidak peduli yang datang itu orang yang punya penghasilan 5M ya, orang yang punya penghasilan di bawah ya penghasilan kena pajak ya, misalnya penghasilannya cuma ya 3 juta gitu ya, di bawah PKP, di bawah penghasilan kena pajak gitu ya. Siapapun dia, mau dia anak-anak gitu ya, mau dia orang dewasa ya, mau dia ya pejabat ya, mau dia gelandangan gitu ya, itu tetap dia kena PPN ketika dia beli di Indomart. Nah, itu yang dimaksud dengan pajak objektif ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, memang pelan-pelan ini harus diperhatikan. PPN itu bersifat tidak kumulatif ya. Ini saya ngantuk ini. Bentar ya, minum dulu ya. Masya Allah. Jadi apa? PPN itu bersifat tidak kumulatif ya. Maksudnya apa? PPN itu bersifat tidak kumulatif ya. Saya jelaskan ya. Jadi kalau kita lihat ya, setiap kita beli barang itu ya, di situ kena PPN ya. Jadi ada yang namanya istilahnya supply chain ya. Supply chain. Ya, misalnya ini adalah wholesaler ya. Dari mulai wholesaler ya, penjual besar ya, dia menyerahkan barang kepada ya, misalnya kepada distributor ya. Nah, ya, kepada distributor ya. Atau saya pakai ini aja ya, saya pakai papan tulis ya biar enak. Nah, ini saya set papan tulis ya, whiteboard. Nah, ini ya, kelihatan ya whiteboardnya ya. Jadi kenapa dikatakan bahwa tadi PPN itu ya, PPN itu bersifat tidak kumulatif ya, tidak kumulatif ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, misalnya tadi dari ya wholesaler ya, seller ya. Nah, wholesaler ya, atau ya penjual penjual yang pertama lah gitu ya. Penjual besar ya, wholesaler, dia menyerahkan barang ya, menjual barang ke distributor ya. Ini ya. Nah, di sini dia mengenakan PPN ya. Nah, nanti ya dari distributor ya, misalnya menyerahkan lagi ke agen gitu ya. Nah, ya. Di sini juga mengenakan PPN ya. Terakhir ya, dari agen misalnya kepada ya retailer ya, kepada retailer ya. Nah, ini juga mengenakan PPN ya. Dan terakhir sekali dari retailer menyerahkan kepada siapa? Pembeli ya, pembeli akhir ya. Menyerahkan kepada pembeli ya, buyer lah gitu ya. Nah, ini juga mengenakan PPN. Jadi ini kok di sini ada PPN, di sini ada PPN ya, dan ini kan di 10% ya. 10% ya. PPN berapa 10%. Ini ya, di mana-mana PPN gitu ya. Jadi seolah-olah kita merasa bahwa akhirnya terakumulasi, padahal tidak ya. Tidak terakumulasi ya. Karena sebenarnya yang dikenakan ya PPN itu hanyalah nilai tambahnya ya. Hanyalah nilai
nilai tambahnya. Kalau ya semua pihak ini adalah ya kalau semua pihak-pihak yang apa namanya yang terlibat di dalam supply chain ini ya, supply chain ya. Di dalam supply chain ini rantai apa namanya? Rantai bisnis ya. Ini merupakan pengusaha kena pajak. Kita misalnya lihat di sini ya. Wholesaler menjual harga 100 gitu ya. Menjual harga 100. Maka ketika dia menyerahkan ke distributor dengan PPN 10% ya, maka dia ya di sini RP ya. Nah, maka dia bayar 10 ya. Siapa distributor ini ya membayar 110 kan. Nah, plus PPN ya. PPN-nya 10 ya menjadi harganya ya RP 110. Nah, tapi yang tapi 10 rupiah ini ya, 10 rupiah yang ada di dalam komponen harga ini dia menjadi PPN masukan ya. Dia menjadi PPN masukan si distributor. Nah, nanti ketika distributor jual ya, dia jual ke agen dengan harga berapa? Misalnya harganya 150 ya. 150. Dia mengenakan PPN 10%. Artinya di sini ada PPN 15 rupiah ya. Ada PPN 15 rupiah. Nah, besaran PPN yang dibayar ke negara tidak 15 rupiah ya, tapi 15 rupiah dikurangi dengan ini ya, dikurangi dengan PPN masukan 10 rupiah. Jadi cukup dia ya menyetorkan, si distributor ini menyetorkan ke kas negaranya 5 rupiah. Begitu ya teman-teman ya. Nah, makanya dia tidak kumulatif ya, tidak kumulatif. Jadi tidak yang 15 rupiah ini dibayarkan ya ke kas negara, tapi cukup yang 5 rupiah. Begitu juga si agen ini ya. Misalnya si agen ini menjual lagi ke retailer dengan harga ya 200 ya, RP 200 ya. Maka PPN-nya berapa? PPN-nya 20. Maka si retailer ini ya tidak menyetorkan 20 rupiah ini ke kas negara. Dia hanya menyetorkan ya selisih dari 20 diambil dengan berapa tadi? 15 ya, selisih antara ini ya. Nah, ya. Selisih antara 20 dengan 15 berapa? 5 ya. Jadi dia tetap ya. Nah, tetap saja 5 ini ya. Dia bayar 5. Jadi sesuai dengan nilai tambah di masing-masing ya, sesuai dengan nilai tambah di masing-masing supply chain gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak di sini bayar 15, di sini bayar 20, tidak ya, di sini bayarnya 5 ya. Di agen bayar 5, retail. Nah, terakhir bayarnya retailer tetap mengenakan PPN 10%. Misalnya retailer di sini harganya 300 ya, 300 ya. Maka PPN-nya menjadi 30 ya, menjadi RP 30. Nah, karena si buyer ini bukan pengusaha kena pajak ya, yang lazimnya pembeli apa namanya pembeli biasa gitu ya, orang biasa, konsumen ya, bukan pengusaha kena pajak ya, maka di sini PPN apa namanya final lah gitu ya, bukan final karena dia tidak bisa mengkreditkan ya seharga apa sebesar 30 ya. Tapi ini tetap nanti buat si retailer ini ya, tetap buat si retailer ini dia tidak menyetorkan yang 30 ini ya, tapi tetap dikurangi dengan PPN masukannya sebesar berapa tadi? Sebesar 20. Maka dia si retailer ini hanya bayar ya 10 ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Mungkin ini kurang jelas ya. Nanti teman-teman bisa simak lagi pelan-pelan di apa namanya di rekaman videonya ya. Itu ya. Oke. Jelas ya. Tadi mana sih? PPN nih ya. Bisa share lagi. Nah, itu ya teman-teman ya. Maksudnya tidak kumulatif ya, dan merupakan pajak tidak langsung ya. Merupakan pajak tidak langsung, tadi sudah saya jelaskan ya mengapa dia dikatakan sebagai pajak tidak langsung, karena ini ya nomor 2 ini ya, pajak tidak langsung. Kenapa? Karena yang menyetorkan ke kas negara adalah pihak lain ya, yaitu pihak yang memotong PPN, dalam hal ini adalah pengusaha kena pajak atau instansi yang ditunjuk ya, instansi yang ditunjuk. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian subjeknya. Jadi subjeknya ada 2, yaitu pengusaha kena pajak dan pengusaha non PKP, non pengusaha kena pajak ya. Harus dipahami subjek pajak di sini berbeda dengan wajib
berbeda dengan wajib pajak ya. Karena kalau kita ya dengar istilah wajib pajak ini memang konotasinya asumsinya ya, ataupun lebih tepatnya kalau kita bicara tentang wajib pajak ya, ini adalah orang yang menanggung pajak, dalam hal ini ada pajak penghasilan gitu ya. Nah, wajib pajak. Namun demikian kalau kita pahami wajib pajak secara luas ya, sebenarnya baik PKP juga dikatakan sebagai wajib pajak ya, karena dia yang dimaksud dengan wajib pajak itu adalah melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan ya, termasuk kewajiban untuk memungut ya ataupun memotong ya pajak pertambahan nilai. Saya kira itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah undang-undang yang mengatur PPN ya. Jadi ini sampai existing law-nya. Ini belum ada satu lagi ya, tambahan lagi itu Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini belum dimasukkan di sini. Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini saya tambahin ya nomor 4 ya. Apa? Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, di sini ya, nomor 4. Ya, Undang-Undang Cipta Ker aja ya. Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 11 ya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 ya. Di situ ada perubahan-perubahan ya. Tapi memang di sini slide-nya masih yang lama ya, tapi nggak apa-apa biar teman-teman tetap ingat ya peristiwa PPN yang hukum pajak yang sebelum Ciptaker ya, karena memang yang dirubah pun tidak seluruhnya ya. Nah, bagaimana mekanisme PPN? Nah, tadi ya yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ini ada mekanismenya ya, ada dijelaskan di sini, teman-teman bisa baca. Tadi sudah saya jelaskan di coret-coretan yang sebelumnya. Jadi yang pertama adalah PKP ya, melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak ya, maka dia wajib memungut PPN ya dari pembeli ya atau penerima barang, penerima jasa ya, sebesar berapa? 10% ya dari harga jual ya. Ya, harga jual atau harga transaksi ya, atau penggantian ya. Dan kemudian dia membuat faktur pajak. Nah, jadi bukti potong ya, bukti potong atau bukti pungutnya ini ya adalah faktur pajak ya sebagai bukti pemungutan ya. Kemudian PPN yang tercantum ya dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran ya. Jadi buat pengusaha kena pajak dia adalah pajak keluaran ya. Sedangkan untuk pengusaha untuk yang membeli ya, kalau pembelinya itu adalah PKP maka dia menjadi pajak masukan ya teman-teman ya. Jadi pada waktu PKP ya, pengusaha kena pajak melakukan pembelian ya, dan dia dikenakan PPN ya, maka PPN tersebut merupakan ya pajak masukan ya, yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka ya. Jadi sebagai pajak yang dibayar di muka ya. Sepanjang barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi tidak semua ya. Jadi tidak semua PPN yang dia bayar, yang dia ketika dia membeli barang itu dapat dikreditkan ya istilahnya ya. Nah, atau menjadi PPN dibayar di muka, karena hanya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya seorang pengusaha beli mobil untuk kepentingan pribadinya ya, tidak ada, bukan untuk kegiatan perusahaan ya, maka dia tidak bisa ya PPN-nya itu kemudian dia kreditkan istilahnya ya, dia kreditkan dengan pajak keluaran itu ya. Berikutnya ya teman-teman ya, setiap bulan ya pengusaha kena pajak ini ya, istilahnya setiap masa ini adalah setiap bulan ya. Apabila jumlah pajak keluarannya lebih besar ya daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara ya. Jadi yang disetor itu sebesar apa? Sebesar selisihnya saja ya. Kapan ya? Paling lama akhir bulan berikutnya ya. Jadi wajib store paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak ya. Jadi akhir bulan berikutnya ya,
setelah berakhirnya masa pajak ya, dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak disampaikan ya, atau sebelum SPT ya masa PPN disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah pajak masukannya lebih besar daripada jumlah pajak keluarannya, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ya, jadi kompensasi ya ke masa pajak berikutnya. Nah, restitusi juga bisa ya, tapi kapan restitusi ini hanya dapat diajukan di akhir tahun buku. Jadi kalau mau restitusi nunggu akhir tahun ya. Nah, hanya PKP tertentu ya, ini yang bisa diberikan restitusi setiap masa. Ini bisa dilihat PKP tertentunya di pasal 9 ya, ayat 4B Undang-Undang PPN ya. Kemudian setiap PKP ya wajib menyampaikan SPT masa setiap bulan ya, atau SPT masa PPN ya ke kantor pelayanan pajak terkait ya, paling lama akhir bulan ya berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi sama ya dengan masa pembayaran ya, yaitu akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak ya teman-teman ya. Nah, ini yang sangat penting sekali ya untuk teman-teman ketahui, yaitu yang terkait dengan objek PPN ya, objek PPN yang kemarin sempat rame ya, dan saya kira masih akan rame terus, yaitu ya adanya perluasan objek PPN yang sedang diwacanakan oleh pemerintah ya. Tapi kita belum tahu detailnya ya, karena kan baru dengar selentingannya saja. Tapi yang existing law ini ya, nanti saya akan kasih gambaran juga yang sudah berubah di Undang-Undang Ciptaker. Jadi objek PPN kalau berdasarkan Undang-Undang berapa tadi? Undang-Undang 42 ya, tahun 2009 ya. Itu ini ya, 1, 2, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 ya secara garis besar. Yang pertama objeknya itu adalah penyerahan ya, penyerahan ya. Apa yang diserahkan ya? Barang kena pajak ya teman-teman. Kemudian juga jasa kena pajak ya di dalam daerah pabean ya, oleh siapa? Oleh pengusaha ya. Jadi ini menggunakan asas destinasi ya. Sama dengan impor barang kena pajak ya. Mengapa impor disamakan juga kena kena PPN ya? Padahal kan impor ini ya pada saat dia dikenakan dia belum pada saat barang tersebut impor itu kan berasal dari luar negeri ya, artinya barangnya berasal dari luar negeri, karena dia menggunakan asas destinasi di sini ya, asas destinasi. Itulah kenapa berbeda dengan asas ya, ada satu lagi lawannya asas destinasi, saya lupa asas produksi ya, asas produksi kalau tidak salah ya. Jadi bisa cek lagi. Jadi asas produksi itu melihat dari sisi produsennya ya. Siapa yang memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, kalau impor dikenakan PPN dia menggunakan asas destinasi. Itulah mengapa ya sebaliknya ekspor ya. Untuk ekspor ya teman-teman ya. Dia PPN-nya 0% ya, atau tidak dipungut ya. PPN-nya 0% atau tidak dipungut ya. Nah, PPN tidak dipungut. Itu ya teman-teman. Untuk ekspor, kenapa? Karena sesuai dengan asas destinasi, yang nanti menikmati ya mengkonsumsi barang ekspor adalah ya orang ya di luar negeri ya, sehingga dia tidak dikenakan PPN ya, itu ya. Yang kedua, atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Jadi yang menjadi objek PPN ya tidak hanya barang dan jasa, tapi juga barang kena pajak yang tidak berwujud ya. Apa sih contohnya barang kena pajak yang tidak berwujud? Macam-macam ya. Nanti kita lihat ada uraiannya ya. Saya kasih contoh misalnya barang kena pajak yang tidak berwujud itu apa ya? Misalnya ya contohnya apa? Netflix itulah Netflix itu ya. Atau royalti ya, atau haki ya. Nah, haki ini kan barang sebenarnya, tapi dia tidak berwujud gitu ya, maka dia dianggap sebagai
barang kena pajak tidak berwujud ya. Sehingga nanti kalau ada pembayaran atas haki ya di situ pasti harus juga pihak yang membayarkannya itu ya apabila itu pembayarannya ke luar negeri dia juga membayar PPN ya. Dia juga menyetorkan PPN ya atas pemanfaatan haki ya dari luar daerah pabean. Nah ini ya. Ini yang agak sedikit berbeda yang mungkin agak membingungkan ya karena ini dari luar daerah pabean. Jadi sama dengan impor ya. Sama dengan impor ya. Pemanfaatannya barang tidak berwujudnya dari luar daerah pabean tapi pemanfaatannya di dalam daerah pabean. Dan ini juga yang membingungkan, bukan membingungkan ya, nanti akan menjadi permasalahan ya terutama nanti ya kalau kaitannya dengan Netflix ya, dengan barang-barang digital ya, barang-barang digital itu ya karena sulit juga gitu ya untuk kita memantau sebenarnya dia dimanfaatkan di mana sih ya. Misalnya kalau ketika Netflix ya atau Spotify ya para produsen digital teknologi gitu ya ataupun software yang dijual secara online ya itu kan pembelinya bisa dari mana saja gitu ya, bisa dia walaupun dia warga negara Indonesia, wajib pajak Indonesia, dia bisa membeli dari Amerika ya atau dia membeli tapi untuk diberikan ke pihak di luar Indonesia. Nah, ini kan menjadi permasalahan memang ya. Memang tidak mudah ini ya pada penerapannya. Ini banyak menimbulkan sengketa ya, teman-teman ya. Baik itu sengketa ya karena objeknya ya. Nah, maupun sengketa karena kewenangannya ya terkait dengan kewenangan ya di mana sebenarnya lokasi ya lokasi ataupun tempat terutangnya ini ya karena ya untuk barang-barang tidak berwujud ini tadi itu ya pemanfaatan di dalam daerah pabeannya ini terkadang menjadi dispute ya teman-teman ya. Ini saya memang panjang kalau ngejelasin. Mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom chat aja ya kalau emang mau langsung agak sulit ya. Jam berapa nih? Oh, udah mau jam 2 ya. Nanti ya kita percepat aja. Nah, kemudian ya teman-teman, ya untuk PPN pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Juga untuk jasa ya. Pemanfaatan jasa PPN dari luar pemanfaatan ya jasa kena pajak ya dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ya lagi-lagi ya kan dengan kondisi pandemi ini terkadang yang semuanya serba online terkadang jasa itu ya bisa diberikan lewat online ya. Ya seperti jasa pelatihan ya. Kalau jasa pelatihan kan memang bukan objek ya. Tapi nanti kalau misalnya mau dikenakan objek ada pelatihan ya pendidikan dari luar negeri gitu ya. Nah, tapi lewat online. Nah, ya. Nah, ini ya, apakah itu dikatakan di dalam daerah pabean ya? Misalnya pesertanya juga banyak gitu ya, ada yang dari Indonesia ya, ada yang dari luar Indonesia gitu ya. Ini juga nanti kedepannya akan banyak terjadi dispute sengketa ya, teman-teman ya. Kemudian ekspor ya, ekspor barang kena pajak berwujud ya dan tidak berwujud. Nah, kenapa ekspor ini dikatakan objek PPN? Nah, ini ya teman-teman harus paham gitu ya. Tadi kan saya katakan ekspor itu tidak dipungut ya. Jadi di sini sebenarnya dia tuh objek PPN ya tetap ya, tapi tarifnya 0 ya. Tapi tarifnya 0 ya. Tarif 0. Karena kalau dia bukan objek ya atau dibebaskan ya, teman-teman ya. Nanti kaitannya dengan pengkreditannya ya. Kalau karena barang ekspor ini ketika dia diekspor ya, nanti eksportir berhak atas ya restitusi atau berhak atas kredit pajak ya. Restitusi karena kredit ya. Karena kredit pajak ya. Karena kredit pajaknya pasti menimbulkan restitusi ya. Mengapa pasti menimbulkan restitusi atau kompensasi? Karena ketika dia ekspor kan tarifnya 0 ya. Artinya PPN keluarannya tidak ada. Sedangkan dia sudah punya PPN masukan ya dari bahan baku ya, ya atau barang-barang yang menjadi komponen penyusun barang ekspor tersebut dan PPN masukannya itu dapat
dikreditkan ya. Dan ketika di dia hanya seorang eksportir gitu, dia pasti nanti akan mengajukan restitusi. Ini sebagai bentuk kemudahan ya, sebagai bentuk fasilitas atau kemudahan dari negara. Makanya ekspor, untuk barang ekspor ya, baik itu barang berwujud, tidak berwujud maupun jasa ya, nah, dia tarifnya nol, tarifnya nol. Itu ya harus teman-teman pahami ya. Ini memang agak teknis sekali, tapi saya kira teman-teman emang mau mendalami ya, ini sangat bermanfaat sekali. Berikutnya kegiatan membangun sendiri ya. Nah, ini pun ya. Tapi kegiatan membangun sendiri ini apa? Misalnya membangun rumah ya, bangun rumah, bangunan. Tapi di sini harus diperhatikan ya. Luasnya 200 meter ya, yang lebih dari 200 meter ya. Kemudian dilakukan di luar lingkungan perusahaan. Ya, dan atau pekerjaan ya oleh orang pribadi atau badan ya yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Jadi kegiatan kenapa sih kegiatan membangun sendiri ini dikenakan PPN? Ini menggunakan asas keadilan ya. Asas keadilan ya, dengan apa? Asas keadilan dengan kontraktor ya. Karena kan kontraktor itu dikenakan pajak ya, dikenakan PPN ya. Baik itu PPN maupun PPH. Nah, ketika kita membangun sendiri juga harusnya bayar pajak juga dong. Nah, itu ya, makanya kemudian kegiatan membangun sendiri ini ya dikenakan PPN itu ya, teman-teman ya. Ini banyak sekali coretan-coretannya. Semoga ada yang nyantol ini, teman-teman. Yang ketujuh terakhir ya, yang terakhir belum nih. Oh ya, terakhir ya. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya ini misalnya ada perusahaan ya, ada perusahaan ya, dia melakukan penjualan ya, jual aset ya, jual aset ya. Asetnya itu misalnya apa? Asetnya ini misalnya mesin ya, misalnya mesin. Nah, mesin ini ya, penjualan mesin ini dia terutang objek PPN ya, terutang PPN sepanjang apa? Sepanjang ya pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan tersebut boleh dikreditkan. Nah, kalau mesin ini ya boleh dikreditkan ya, artinya ketika dia membeli ya mesin tersebut ada pajak masukan ya, dan pajak masukannya itu boleh dikreditkan, maka dia terutang PPN. Jadi fungsinya mengapa dia ini menjadi objek PPN ya. Nah, tentunya agar ya pajak masukannya ini bisa dikreditkan. Tapi sebaliknya kalau dia misalnya menjual mobil gitu ya, nah, dia menjual mobil ya, dan mobil ini ternyata pajak masukannya tidak boleh dikreditkan ya, karena dia tidak terkait dengan usaha. Begitu juga nanti ketika dia menjual mobil tersebut ya, nah, maka dia harusnya tidak terutang PPN. Itu ya teman-teman ya. Kalau itu adalah perusahaan ya. Beda halnya kalau mobil itu, mobil memang dia bisnis jual beli mobil ya. Memang dia bisnis jual beli mobil ya. Maka baik dia ketika membeli sudah terkena PPN, dan ketika menjual juga dia harus memungut PPN. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang agak rumit PPN ini, tapi teman-teman minimal sudah dapat penjelasannya ya. Kemudian barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Nah, inilah negatif list ya. Istilahnya PPN itu mengandung negatif list ya. Nah, sebenarnya yang harus kita lihat tuh ini aja ya. Nah, ya negatif list. Jadi yang tidak terkena ya. Maka selain ini harusnya terkena PPN ya. Apa itu yang masuk ke dalam negatif list ya, barang yang tidak dikenakan PPN? Pertama barang hasil tambang ya. Nah, ya. Nah, kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja dikoreksi ya. Untuk batu bara ya, ini menjadi kena PPN ya, menjadi BKP, barang kena pajak ya. Nah, untuk batu bara saja ya. Minyak mentah, asbes, ya, gas bumi dan lain-lain masih ya. Kemudian barang kebutuhan pokok juga tidak dikenakan PPN. Nah, ini yang baru akan diusulkan sebagai BKP. Tapi yang saya pahami ya, tidak semuanya gitu ya, karena nanti ada layering ya. Ada layering artinya hanya
kebutuhan-kebutuhan pokok yang dia memang secara nyata ya dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas ya, misalnya beras ya. Beras itu tidak semua beras ya, tapi misalnya ya beras basmati gitu kan, karena memang untuk dikonsumsi di restoran-restoran ya, bukan untuk kepentingan masyarakat secara umum ya. Mungkin susu juga ya, susu yang bagaimana lah gitu ya. Susu yang premium seperti apa ya. Daging juga ya, misalnya daging wagyu ya, yang jelas-jelas dikonsumsi oleh restoran-restoran ya, yang tidak mungkin dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah secara umum ya, itu yang akan dikenakan PPN ya. Kalau seperti itu sebenarnya ya masih make sense ya, masih ada unsur keadilannya ya. Saya kira itu akan terus dibahas ya di DPR juga sebagai wakil rakyat kalau memang terkait dengan urusan hajat hidup orang banyak, saya kira juga tidak semerta-merta ya pemajakan dengan cara-cara yang eksesif seperti itu ya. Kemudian makanan dan minuman yang disajikan di restoran ini juga tidak dikenakan PPN. Mengapa? Karena ada double taxation kalau dikenakan ya. Double taxation dengan apa? Dengan pajak daerah, yaitu pajak resto ya, pajak restoran ya. Uang dan emas batangan ya, kenapa dia tidak dikenakan PPN? Karena dia dianggap sebagai alat tukar ya, sebagai alat tukar. Kemudian dijaga jasa medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, pendidikan ya, dan sebagainya ya. Yang dilihat di Undang-Undang PPN. Nah, kemudian dasar pengenaan pajak tadi ya, dasarnya ada harga jual ya. Harga jual itu apa ya? Yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta. Jadi semua ya, misalnya ada biaya-biaya apa yang dimasukkan ke dalam tagihan ya, atau invoice ya, atau faktur ya, maka ini harus menjadi bagian dari dasar pengenaan pajak PPN ya. Atau penggantian ya, penggantian berupa uang ya, yaitu ya untuk ya penyerahan jasa ya, jasa kena pajak ya, atau ekspor kena pajak ya, ataupun ekspor barang kena pajak tidak berwujud ya teman-teman. Kemudian bisa juga menggunakan nilai impor. Nah ini kalau untuk impor ya, nilai impor untuk impor dasar pengenaan pajak PPN untuk impor apa, yang yaitu nilai impor ya. Nilai impor itu adalah ya CIF ya, CIF plus bea masuk ya plus cukai ya. Jadi kalau kita impor ya, nah, baru nilai impornya ini ya, yaitu CIF. CIF itu cost ya, cost itu harga barang, insurance itu asuransi ya, freight itu biaya transportasi ya, ditambah dengan bea masuk, ditambah cukai ya, dikali tarif 10% itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Jadi nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan biaya masuk ya, ditambah dengan pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan undang-undang. Sebenarnya kalau kita bicara tentang nilai impor gitu ya, atau dasar untuk pungutan biaya masuk, itu tidak hanya CIF ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Kepabeanan, di situ juga masuk yang namanya royalti ya, pembayaran atas haki ya, royalti ini ya, atau ASIS ya. ASIS itu pemberian cuma-cuma yang disampaikan oleh importir kepada eksportir ya. Ada juga proceed ya. Proceed ini bagian dari keuntungan yang disampaikan oleh importir ya kepada supplier atau eksportir ya. Kemudian ada juga royalti, ASIS, proceed, komisi ya. Nah, komisi ini tidak termasuk komisi pembelian ya. Kalau komisi pembelian dia tidak termasuk, tapi yang masuk sini adalah komisi penjualan dan jasa perantara ya. Jasa perantara ya. Ditambah juga dengan biaya bongkar muat ya, biaya bongkar muat ya. Biaya bongkar muat ke tempat impor ya. Ini juga masuk. Jadi sebenarnya tidak hanya CIF ya. Jadi CIF plus lah ya. Kalau bicara tentang nilai impor. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari di kepabeanan ya. Kebetulan saya memang bergerak di bidang kepabeanan ya, sangat paham sekali ya kaitannya dengan nilai impor ini. Begitu juga nilai ekspor ya, adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir ya. Itu tergantung dengan kesepakatan ya. Ya bisa CIF ya, bisa FOB ya, bisa ex-work ya, macam-macam ya, sesuai dengan Incoterm ya. Incoterm itu internasional ya, komersial terminologi atau kesepakatan antara importir dengan eksportir itu ya teman-teman ya. Atau menggunakan nilai lain ya. Nilai lain ini
yaitu berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak oleh menteri. Apa yang menggunakan nilai lain ya? Misalnya adalah pemberian ya, hadiah ya, cuma secara cuma-cuma ya, sumbangan ya. Nah, itu kan tidak ada nilai transaksinya, maka dia menggunakan nilai lain ya. Atau juga yang menggunakan nilai lain ini apa jasa ya. Untuk jasa ya, dia nilai lainnya dikalikan jasa apa? Jasa transportasi ya, itu jasa transportasi atau ekspedisi ya, dia nilainya dari harga penyerahan dikalikan dengan apa namanya? Dibagi ya. Dibagi dengan, jadi intinya kalau untuk biaya transaksi ini nanti tarifnya menjadi tidak 10% ya, tapi tarifnya hanya 1% ya, hanya 1%. Karena DPP-nya tadi tidak 100% ya, tapi dibagi lagi dengan berapa? Dibagi 10% kalau tidak salah ya. Jadi jasa nanti intinya ada yang menggunakan nilai lain lah gitu ya teman-teman. Saya lupa ya karena saking banyaknya memang pajak ini. Saya kira itu ya teman-teman. DPP nilai lain juga untuk emas ya, untuk emas juga tadi ya. Emas batangan ya. Emas batangan. Emas perhiasan sorry ya. Emas perhiasan. Nanti silakan lihat ya. Untuk tarif PPN ini flat ya 10% ya. Yang membedakan adalah tadi DPP-nya ya, yang membedakan DPP dasar pengenaan pajak. Tarif khusus untuk ekspor 0% ya. Kenapa? Ya agar bisa tetap dilakukan kredit ya, kredit pajak ya. Kemudian tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan 15% sesuai dengan diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi sebenarnya bisa ya diubah dengan aturan pemerintah dengan peraturan pemerintah. Kemudian PPNBM ya, saya kira ini teman-teman harus paham. Jadi adalah pajak yang dikenakan atas barang yang tergolong mewah ya, yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha ya untuk menghasilkan atau mengimpor ya. Pemungutannya hanya 1 kali. Nah, ini ya. Kemudian tidak seperti PPN yang dipungut terus-menerus ya, tapi untuk PPNBM hanya 1 kali saja, yaitu pada saat penyerahan ya kepada siapa? Kepada konsumen ya. Atau pada saat impor ya. Jadi sekali saja untuk PPNBM ini pengenaannya ya. Ini pertimbangannya tentu untuk aspek regulasi ya, fungsi pajak sebagai reguleran ya, untuk menciptakan keseimbangan ya, pembebanan pajak, mengendalikan pola konsumsi ya, mengendalikan perlindungan terhadap produsen-produsen kecil dan tradisional ya, untuk mengamankan juga penerimaan negara. Jadi aspek reguleran dan budgeternya juga ada di sini ya. Apa saja barang-barang yang tergolong mewah ya, yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok ya, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu ya, dikonsumsi oleh orang yang berpenghasilan tinggi, dikonsumsi hanya untuk status kelas sosial tertentu ya. Tarifnya macam-macam ya, ada yang 110% sampai dengan 200% ya. Untuk ekspor tarifnya tetap kembali seperti tarif PPN yaitu 0% itu ya teman-teman. Nah, baik. Saya kira ini sudah habis ya, sudah selesai alhamdulillah. Ya, untuk kuliah kita PPN ini saya kira kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Gimana, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah jelas atau masih mau mempelajari lagi nanti di di YouTube-nya? Sudah jelas ya? Ada yang masih mau ditanyakan tentang PPN? Kita mau didiskusikan atau ada isu-isu yang menarik ya? Misalnya kok saya ya nggak setuju dengan PPN ini ya, harusnya dibebaskan aja atau gimana? Baik, kalau tidak ada ya saya akhiri aja ya. Saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman. Besok kita tinggal 1 pertemuan lagi ya. Itu tentang PK lah nanti, tentang pengadilan pajak dan PK ya. Untuk pertemuan kita yang terakhir sesuai dengan RPS ya, rencana pembelajaran kita alhamdulillah sudah kita selesaikan ya. Untuk berikutnya saya sampaikan tinggal tunggu UAS-nya tadi ya. UAS nanti dari itu aja ya, dari modul sudah saya bagikan ya.
untuk PPN dan PPA ini memang saya tidak pakai modul ya, pakai slide aja. Nanti slide-nya saya kasih ke teman-teman ya, ke siapa nih, Julpikar atau Mulyadi biasanya ya. Baik, terima kasih. Saya kira itu cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman sekalian. Izin ya. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.